Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengisi form pemutakhiran berdasarkan data yang kita verifikasi di lapangan. Kali ini saya akan mengambil contoh data atas nama Nurjana yang beralamat di Desa Paleangin, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Jadi yang pertama kita harus isi adalah domisili daripada warga yang akan kita data. Misalnya yang pertama adalah kecamatan, yaitu Kecamatan Ujung Loe, kemudian Desa Baleangin, alamat Dusun Matowangi, nama kepala keluarga Muhammad Amin, jumlah RT ada 4 orang, tanggal verifikasi yaitu kita ambil tanggal 5 Maret 2022. Selanjutnya kita memasuki kriteria fakir miskin dan OTM berdasarkan Kemensos nomor 146 tahun 2013. Yang pertama, tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. 2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana. 3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah. 4. Tidak mampu membeli pakaian 1 kali dalam 1 tahun untuk setiap anggota rumah tangga. 5. Mempunyai kemampuan hanya untuk menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Kemudian yang keenam, mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu, kayu, atau tembok dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang atau berlumut atau tembok tidak diplaster. 7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu atau semen atau keramik dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah. 8. Atap terbuat dari ijuk, rumbia, atau genteng atau seng atau asbes dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah. 9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran. 10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi per orang. Dan yang ke-11, mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung, air sungai, air hujan, dan lainnya. Ketika kita melakukan verifikasi dan dari beberapa kriteria poin ini, misalnya yang bersangkutan masuk dalam kriteria pertama, maka kita centang kriteria pertama, yaitu tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian kriteria yang kedua, mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana. Jika yang kita data masuk dalam kategori ini, maka juga kita centang. Kemudian yang ketiga, tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah. Nah, ketika masuk di kriteria ini juga kita centang. Maka dengan 3 kriteria ini sudah cukup untuk dijadikan sebagai syarat bahwa dia masuk dalam kriteria fakir miskin. Selanjutnya, keterangan hasil verifikasi dan validasi. Yang pertama itu meninggal. Jika ada salah satu dari anggota keluarga ataupun kepala keluarga meninggal, maka kita centang meninggal jika sesuai dengan data yang ada pada kita, dalam artian sesuai dengan data yang kita bawa.
Kalau misalnya tidak ada, ya tidak perlu. Kemudian kepala keluarga tidak ditemukan, dalam artian bahwa yang bersangkutan tidak ada lagi di tempat itu sesuai dengan domisili yang ada, atau tidak ada pengetahuan tentang keberadaan keluarga tersebut. Kemudian yang ketiga, kepala keluarga pindah, yaitu keluarga yang bersangkutan keluar dari domisili berdasarkan data yang kita miliki atau data PBI. Kemudian data ganda adalah warga tersebut selain memiliki data di PBI APBD, juga memiliki data PBI APBN. Kemudian yang kelima, kepala keluarga ditemukan mampu, artinya kepala keluarga tersebut sudah tidak memenuhi daripada 11 kriteria daripada fakir miskin dan OTM berdasarkan Kemensos nomor 146 tahun 2013. Nah, di catatan ini kita isi untuk melengkapi hasil verifikasi berdasarkan kriteria yang ada. Contoh, misalnya meninggal kita centang, maka kita tulis siapa yang meninggal. Misalnya dari salah satu anggota keluarga meninggal, maka kita catat yang meninggal adalah atas nama ini. Kemudian setelah itu, maka kita isi layak atau tidak layak. Jadi di catatan ini secara garis besarnya diisi layak atau tidak layak. Oke, kemudian petugas pervali dan responden. Adapun responden ini selain daripada anggota keluarga atau kepala keluarga, juga bisa diwakili oleh keluarga terdekat, bisa diwakili oleh pemerintah setempat, dalam hal ini RT RW. Ya. Jadi masing-masing bertanda tangan. Teman-teman sekalian, mengapa hal ini penting? Karena form pemutakhiran ini akan menjadi pertanggungjawaban dan bukti ketika suatu saat ada warga yang komplain atas status PBI yang mungkin setelah verifikasi sudah tidak aktif atau sebagainya. Jadi saya kira seperti itu teman-teman sekalian. Semoga sedikit membantu, bermanfaat bagi teman-teman sekalian dalam hal verifikasi data. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.